ada 3 pertanyaan moral yang dibahas oleh Sokrates dari berbagai dialognya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang harus menjalankan hidupnya. Yang kedua, jenis tindakan apa saja yang termasuk kebajikan. Dan yang ketiga, bagaimana orang hidup bersama orang lain, bersama masyarakatnya. Kita hidup ini kan diminta benar dan baik. Pernah tidak kita bertanya, hidup yang benar dan baik itu yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan pertanyaan moral pertama dari Sokrates. Kamu tahu tidak sih standar-standar hidup benar dan baik, hidup yang bermoral? Yang kedua, apa saja tindakan yang termasuk benar dan baik tadi atau kebajikan tadi? Mungkin kalian pernah belajar tentang akhlak, tentang moral, kan dijelaskan semua itu. Ini baik, itu baik. Tapi mungkin kalian mengidentifikasi perbuatan baik itu pernah tidak berpikir apa sih yang dimaksud itu dan aku sudah termasuk itu atau belum? Jujur itu baik. Apa sih jujur itu? Terus aku sudah jujur apa belum? Sabar itu baik dibandingkan pemarah. Loh, aku itu tergolong orang sabar apa orang pemarah? Cirinya apa? Nah, ini Sokrates. Jadi kalau kamu ngaku-ngaku, Pak, saya itu penyabar loh, Pak, orangnya. Buktinya apa? Cirinya apa? Sabar itu apa sih? Kamu sering bilang, sabar kan ada batasnya. Ya wis, batasnya sabar itu di mana? Bagaimana? Standarnya orang bisa disebut penyabar itu seperti apa? Bedanya apa sabar dengan takut misalnya? Kadang-kadang kamu sebenarnya takut, tapi kalau ditanya kok kamu tidak berani? Saya sabar sajalah. Nah, kita kan campur baur itu yang begitu-begitu. Ini takut apa sabar? Ini marah apa tegas? Mbok, kamu jangan marah-marah gitu. Ini bukan marah, ini tegas ini. Kalau macam-macam tak tempeleng kamu. Nah, itu kan kita sering mencampur ini. Kita sering tidak kritis. Ayo coba diurai lagi. Pasnya gimana wis? Standar yang cocok. Oke, kadang-kadang kan kita itu menjustifikasi perilaku kita yang buruk dengan akal kita. Nah, ini yang membuat terus jadi ruwet. Padahal janjinya itu salah, tapi terus kita benarkan sendiri. Kita tidak jujur. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak jujur pada diri kita. Ini kalau ketemu Sokrates, kamu habis mesti. Jadi itu cara dia yang kedua. Dan yang ketiga, ya penting juga dipertanyakan hidup bersama orang lain yang baik itu yang seperti apa. Nah, ini yang paling rumit yang nomor 3 ini sebenarnya. Kalau yang awal-awal kan hidup individual kita, karena hidup sosial itu melibatkan subjek yang lain, yang sama powernya dengan kita, sama posisinya dengan kita. Ini tidak sederhana. Ini nanti kalau di Sokrates melahirkan seni namanya politik. Jadi yang paling rumit itu memang tata hidup bersama yang dikenal dengan politik. Nah, meskipun hari ini kan di pikiran kalian kalau saya ngomong politik, bayanganmu kan partai-partai pilihan presiden, pilkada. Padahal yang paling urgent dari politik itu kan ya cara tata masyarakat yang baik. Karena ya sebagian besar hidup kita itu kan berhubungan dengan orang lain. Kalau tata masyarakat kita buruk, kacau, ya kita sendiri nanti yang pontang-panting. Ini banyak dibahas nanti di pandangan-pandangannya Sokrates tentang politik. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Sokrates moralitas itu punya 2 syarat.
Yang pertama reason, yang kedua impartiality. Reason itu nalar, masuk akal. Jadi perbuatan baik itu pasti masuk akal. Berarti apa? Pasti mudah dicari argumen rasionalnya. Cirinya rasional. Tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal. Kenapa sih kok kita harus menghargai orang tua? Itu kan menjawabnya mudah sekali. Kenapa kok kita harus jujur, tidak boleh bohong? Itu menjawabnya gampang. Masuk akal. Kenapa kita tidak boleh ngambil miliknya orang lain? Mencuri haknya orang lain. Itu kan belum dijawab pun rasanya akal sudah bisa menerima kalau kita itu jangan ngambil haknya orang lain. Ini namanya ciri perbuatan moral itu reason. Kok ada satu perbuatan kamu ngakunya moral, tapi ketika ditanya alasannya bulet. Ini sebenarnya baik Pak, tapi kalau dilihat dari sudut sana dengan perspektif ini, pakai teori ini, itu baru kelihatan baiknya. Kalau sekilas belum kelihatan Pak, itu kemungkinan enggak. Terlalu rumit. Biasanya perbuatan baik itu langsung bisa ditangkap dengan akal, masuk akal sudah. Jadi tidak perlu dipikir rumit. Yang kedua, cirinya perbuatan moral itu imparsial. Berlaku untuk siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak memihak. Kalau untuk saya Pak, boleh bohong, tapi yang lain harus jujur Pak. Ini namanya tidak imparsial. Jadi ya semuanya sudah. Kalau tidak boleh korupsi, ya semua tidak boleh korupsi. Dan tidak boleh dicari-cari situasi yang membolehkan korupsi. Jadi ini prinsip imparsial. Kapanpun dan dimanapun, pada siapapun, ini bisa diterapkan. Kalau masih milih-milih, menyeleksi dan lain sebagainya, kemungkinan ada pelanggaran moral. Jadi moral itu harus tidak memihak. Harus objektif, ruang dan waktunya. Kapanpun, dimanapun, ya hukum itu berlaku. Nah ini namanya impartiality. Jadi kalau kalian bingung, Pak, yang saya lakukan ini bermoral apa tidak? Pertama-tama coba tanyakan pikiranmu. Masuk akal enggak yang kamu lakukan? Ada kegamangan enggak? Makanya Rasulullah itu kan kalau waktu ditanya dosa itu apa wahai Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, mahaka fi sodrika. Apa yang tergetar membuatmu agak enggak enak, enggak nyaman. Ada yang enggak beres ini. Nah, kalau istilahnya Sokrates ya mungkin ya enggak masuk akal. Ada yang enggak cocok, enggak masuk. Itu kemungkinan dosa. Ya, nanti dilanjutkan oleh Nabi kan ciri kedua, kalau orang lain tahu kamu malu, kamu tidak suka. Nah, kalau orang lain tahu ini itu wah saya tidak enak, itu kemungkinan besar tidak beres itu. Tapi kalau ya biar saja orang lain tahu tidak masalah, wong saya ini, nah, itu kemungkinan aman perbuatanmu, bukan sesuatu yang salah atau dosa. Ini bagi orang normal ya. Karena kadang-kadang ada yang tidak normal itu, perilaku memalukan ya dipamer-pamerkan. Nah, ini sudah memandangnya khusus. Tapi secara normal perilaku bermoral itu pasti masuk akal, nyaman dilakukan. Siapapun tahu kita tidak malu. Tapi kalau tidak masuk akal, kita melakukannya maju mundur, ragu-ragu, dan kita malu kalau orang lain tahu, kemungkinan tidak beres. Nyontek misalnya, itu kan kamu tidak tenang. Apa ada mahasiswa ujian nyontek terus santai, mumpung bisa nyontek, enggak kan mesti dia ini harus cepat selesai ini sebelum ketahuan kan gitu. Dia tidak mau orang lain tahu. Kalau orang lain tahu gelisah. Nah, itu kemungkinan salah. Jadi kamu tidak perlu nyari, Pak, ayat Qur'annya apa ya dilarang nyontek itu susah. Kamu rasakan saja. Begitu kamu merasa ini tidak pas, tidak nyaman, orang lain tahu mesti saya malu. Nah, ini kemungkinan keliru, perbuatan yang salah. Karena memang prasyaratnya moralitas itu dua, reason dan
impartiality. Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ Sokrates nanti bilang bahwa sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional sementara itu hanyalah ilusi belaka, konsep yang kasar, yang tidak masuk akal dan tidak ada benarnya. Jadi moralitas itu tidak bisa didasarkan pada sentimen kita, suka dan tidak suka kita. Kita kan itu sering memilih sesuatu dengan dasar suka dan tidak suka. Ini kan dasarnya emosi. Kata Sokrates, tidak masuk akal yang seperti itu. Kebaikan itu ya dasarnya pengetahuan, bukan emosi. Bukan kok, yo karena saya sudah suka itu Pak, kayaknya saya sudah cocok dengan itu. Tidak, bukan itu, bukan emosi dasarnya. Dasarnya itu ya pengetahuan. Maka tadi Sokrates dikenal alirannya objektivis. Jadi ada kebenaran, ada kebaikan yang objektif. Standar-standar kebaikan itu objektif, bukan karena perasaan kita. Kalau hanya mengandalkan perasaan kita, ya mungkin seperti tadi, orang yang dablek melakukan keburukan rasanya bisa nyaman saja. Maka dasarnya harus pengetahuannya. Kalau ini tidak boleh loh, tapi enak ya Pak. Ayo, tidak boleh kok alasannya enak. Tidak boleh, itu sudah standarnya begitu, dilarang. Jangan nyari enaknya saja, senengmu saja. Ada standarnya sendiri. Ini yang membuat Sokrates nanti disebut alirannya objektivis. Kok ada orang memutuskan satu perbuatan hanya dari emosinya saja, hanya dari kesukaannya saja, pilihan subjektifnya saja, itu bagi Sokrates tidak masuk akal dan tidak ada benarnya. Yo milih tindakan itu dasarnya pengetahuan tentang standar-standar kebenaran tadi.